Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Dewa Indra gagal menjinakkan kuda Ucai Srawa. Garuda berkata, jika demikian bisakah para iblis menjinakkannya? Karena Ibu Diti selalu mengkhawatirkan masa depan. Sri Wisnu berkata, itulah yang harus kita lihat Garuda. Diti berkata, Bali, jangan kembali tanpa hasil atau dewa-dewa ini akan mengolok-olok kita. Rahu berkata, ya yang mulia, untuk mempertahankan kebesaran dan kekuatan kita membutuhkan kuda ini. Kuda ini juga akan berguna dalam perang. Garuda berkata, Prabu, beban harapan pada Raja Bali telah meningkat. Sesanaga berkata, meskipun ada tekanan seperti itu, bagaimana dia akan memberikan yang terbaik? Sri Wisnu berkata, aku melihat untuk pertama kalinya kalian berdua mengkhawatirkan Raja Iblis. Garuda berkata, Prabu, kamu mengatakan penting untuk mengendalikan hati untuk menjinakkan kuda ini. Jika Raja Iblis dapat mengendalikan hati mereka, maka itu akan baik untuk seluruh dunia. Di istana ular, Winata berkata, Ratu, kamu di sini, dan semua ini apa yang terjadi di sini? Kadru berkata, pergi dari sini. Winata berkata, apa yang terjadi Ratu? Mengapa kamu mengatakan itu? Kadru mengambil biji labu dan berkata, ulurkan tanganmu. Kadru kemudian menaruh biji labu di tangan Winata dan berkata, ini adalah biji labu. Dikatakan bahwa biji labu bisa meningkatkan daya ingat. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak akan melakukan apapun untuk orang tua itu? Apakah kamu sudah lupa? Winata berkata, tapi Ratu, bagaimana kamu akan melakukan begitu banyak pekerjaan sendirian? Kadru berkata, sama seperti kamu bisa melakukannya, lalu mengapa aku tidak bisa melakukannya? Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Sekarang tunggu dan perhatikan, aku akan menyiapkan hidangan untuknya, sehingga dia akan menjilat jarinya karena merasa puas. Pergi dari sini sekarang. Winata kemudian pergi dari sana dan Kalia berkata, Ibu Winata, apa yang terjadi pada ibu? Apa yang dia lakukan di dapur? Winata berkata, aku juga tidak tahu. Winata kemudian pergi dari sana dan Kalia berkata, pasti ada yang salah. Aku harus mencari tahu. Di lautan susu, Resi Narada melihat Raja Bali yang bersiap menjinakkan kuda Ucai Srawa. Resi Narada memuji nama Sri Narayan berkali-kali dan Raja Bali berkata, mengapa kamu memuji Prabu Narayan sekarang Resi? Resi Narada berkata, aku selalu menyebut nama ini Raja Bali. Ketika kamu menyebut nama Tuhan di hatimu, semua tugas menjadi berhasil. Raja Bali mengerti perkataan Resi Narada dan Raja Bali mulai mengucapkan nama Mahadewa berkali-kali. Raja Bali kemudian menyentuh kepala kuda Ucai Srawa dan kuda itu menikmatinya. Sri Wisnu berkata, sangat indah Raja Bali, sangat indah. Ketika kamu ingin menenangkan pikiranmu, maka kamu harus membuat pikiranmu sibuk memikirkan Tuhanmu. Maka pikiran tidak akan menyimpang. Raja Bali kemudian menaiki kuda Ucai Srawa dan dia berhasil menjinakkan kuda itu. Semua iblis kemudian memuji kehebatan Raja Iblis Bali. Saat itu Tahtu dan Dumal sedang membantu Kadru dan Tahtu berkata, aku lelah sekali hari ini. Dumal berkata, ya, tapi pekerjaan di sini sepertinya belum berakhir. Tahtu berkata, aku tidak tahu kalau memasak butuh banyak kerja keras. Tapi aku berpikir Ibu Winata pasti sangat senang melihat kita semua bekerja keras. Winata melihat mereka semua sibuk memasak dan berpikir, meskipun aku ada di sini, Kadru dan anak-anaknya sedang bekerja keras. Jika dia menghidangkan santapan yang pedas seperti itu, maka kesehatan orang tua itu akan memburuk. Aku harap sesuatu yang buruk tidak terjadi saat mencoba berbuat baik. Setelah selesai memasak, Kadru kemudian pergi membawa makanan itu kepada Resi Dattatreya, dan Winata dengan cepat mengejarnya. Setelah dijinakkan oleh Raja Iblis, kuda Ucai Srawa berpikir, aku telah melakukan kejahatan terhadap Garuda dan ibunya. Hukumanku adalah melayani para iblis sekarang. Garuda terlihat sedih dan Sesanaga berkata, apa yang terjadi Garuda? Mengapa ada air mata keluar dari matamu? Garuda berkata, aku tidak tahu saudara, aku tidak menyadari ketika pikiran ini muncul di benakku, bahwa meskipun ada kuda suci ini, ibuku harus menghadapi ketidakadilan. Sri Wisnu berkata, sama seperti kamu tidak menyadari ketika para ular jatuh dari punggungmu, demikian pula kuda Ucai Srawa tidak tahu kapan para ular memegang ekornya.
sehingga dia menjadi bagian dari rencana Kadru. Kuda Ucai Serawa berpikir, meskipun tanpa sadar, tapi aku telah menjadi bagian dari rencana jahat melawan Garuda dan ibunya. Aku menyadari kesalahanku, itulah mengapa aku akan berjanji bahwa di masa depan, kapanpun Garuda membutuhkanku, aku akan datang untuk memihaknya. Di istana ular, Winata mengejar Kadru sambil berkata, "Yang mulia, berhenti yang mulia, dengarkan aku ratu." Taksaka berkata, "Ibu Winata, kenapa kamu tidak mendengarkan perintah ibu? Ketika dia telah memintamu untuk menjauh darinya, mengapa kamu mencoba menjadi bayangannya?" Winata berkata, "Karena aku tidak bisa melihat saudara perempuanku dikelilingi oleh masalah." Taksaka berkata, "Mengapa dia menghadapi masalah? Apa yang kamu coba katakan?" Winata berkata, "Dia telah menyiapkan hidangan yang sangat pedas yang berbahaya bagi kesehatan orang tua itu. Jika dia marah, maka sesuatu yang buruk akan terjadi." Taksaka berpikir, jika dia marah, maka mungkin orang suci itu akan mengutuk ibu dan tidak memberkatinya. Kadru sampai di gubuk Winata membawa makanan itu. Resi Dattatreya melihat Kadru di sana dan berpikir, "Aku tahu mengapa kamu ingin melayaniku, tetapi aku tidak akan pernah membiarkan kamu berhasil dalam tujuanmu." Dattatreya berkata, "Kenapa kamu menatapku? Masuklah ke dalam. Siapa kamu?" Kadru berkata, "Aku adalah istri Resi Kasyapa, Kadru, dan ratu istana ini. Maka kamu adalah tamuku juga. Aku akan melayanimu mulai sekarang." Dattatreya berkata, "Kamu akan melayaniku, maka lakukanlah. Tapi pertama-tama cuci tanganmu." Kadru kemudian bersiap mencuci tangan Resi Dattatreya, tapi dia mulai jijik melihat luka di tubuh Dattatreya, sehingga dia berlari keluar karena ingin muntah. Winata berkata, "Ratu, kamu tidak akan bisa melakukan ini. Aku di sini, biarkan aku melakukannya." Kadru berkata, "Tidak. Pergi dan carikan sesuatu untuk diikat di wajahku." Kadru kemudian menutup hidung dan mulutnya, lalu pergi menemui Resi Dattatreya. Dattatreya berkata, "Apa yang telah terjadi? Apakah aku berbau busuk?" Kadru berkata, "Tidak, Tuan. Ini bukan tentang bau busuk. Lukamu dalam, sehingga aku menutup mulut dan hidungku agar kumanku tidak mempengaruhimu dan membuatnya lebih buruk." Dattatreya berkata, "Wah, sikapmu sangat baik terhadapku." Tahtu berkata, "Ibu berbohong kepada orang suci itu." Dumal berkata, "Ya, dia tidak tahu bahwa tidak ada kebenaran yang bisa disembunyikan darinya. Aku berharap karena kebohongannya dia tidak dihukum." Kadru mulai mencuci tangan Dattatreya dan Dattatreya berpikir, "Ini baru permulaan. Perlahan kalian akan merasakan keresahan yang sama yang dulu Garuda rasakan ketika melihat kalian semua menyiksa ibunya." Melihat itu, Winata berdoa, "Prabu Narayan, berikan orang suci ini kekuatan untuk mengkonsumsi makanan ini. Dia seharusnya tidak dibiarkan kelaparan." Setelah mencuci tangan Resi Dattatreya, Kadru dengan cepat keluar untuk bernapas dan Winata berkata, "Apakah kamu baik-baik saja, saudari?" Dattatreya berpikir, saudarinya yang memperlakukannya dengan sangat buruk. Tapi melihat saudarinya dalam kondisi seperti itu, Winata tetap merasa kasihan. Untuk kasih sayang dan perilaku yang benar secara moral, Winata pasti akan dihargai. Saat itu para dewa dan iblis melanjutkan pengadukan lautan, dan mereka berkata, "Gunakan lebih banyak kekuatan. Apa yang akan muncul sekarang dari lautan?" Wajrang berkata, "Apapun itu akan lebih baik daripada Ucai Serawa." Tiba-tiba gajah Airawata muncul dari dalam lautan dan mereka berhenti mengaduk. Sri Wisnu berpikir dia adalah gajah Airawata yang bersama Dewa Indra mempermalukan orang suci yang menyebabkan semua dewa kehilangan kehormatan mereka. "Aku berharap mereka tidak membuat pertemuan Dewi Laksmi dan aku tertunda lebih lanjut." Melihat gajah Airawata, Raja Bali berkata, "Indra, aku harus memilikinya." Tapi mereka terkejut karena Dewa Indra menghilang dari sana. Para dewa berkata, "Dewa Indra, kemana Dewa Indra pergi? Tadi dia ada di sini." Garuda berkata, "Tanpa memutuskan siapa pemilik dari gajah ini, kemanakah Dewa Indra pergi?" Sri Wisnu berkata, "Ketika kesalahan masa lalumu terlihat jelas di depanmu dan kamu harus menghadapinya, dengan cara apapun menjadi sulit untuk melewatinya. Ini adalah gajah yang bersekongkol dengan Dewa Indra dan menghina Resi Durwasa." Garuda berkata, "Ini gajah Airawata." Sesanaga berkata, "Ya Garuda, ini Airawata."
Dikatakan bahwa gajah Airawata merupakan lambang pengendalian dari nafsu, kemarahan, kesombongan, delusi, dan keserakahan. Saat itu Kadru menyajikan makanan kepada Resi Dattatreya, dan Resi berkata, apakah kamu akan menyajikan semua makanan itu? Pertama izinkan aku mencicipi dan memeriksa makanan yang kamu masak. Kadru kemudian membagi makanan itu dan Resi Dattatreya berpikir, kecemburuan tidak akan pernah membawa hasil yang baik. Kecemburuan Kadru terhadap binatang tidak akan pernah membiarkan Kadru mencapai tujuannya.